Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Kisah pertama dari salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis, mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya, hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, beliau adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawaduk, sangat pemalu. Tetapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka beliau akan berubah laksana singa yang mengaung, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Beliau menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Beliau adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyipatinya dengan kata-katanya. 3 laki-laki dari Quraisy, termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Beliau masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawa Abdurrahman ibn Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abu Al-Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Mekah dengan ujian berat yang menimpa dirinya, bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Beliau ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara beliau tetap tegak berdiri, tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian yang paling berat, yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya, menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya beliau menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi 2 bagian. Laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Sahabat Haramain yang dicintai Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi oleh tebasan pedangnya,
itu adalah Abdullah bin Al-Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya. Akan tetapi beliau membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang mana Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Kisah Al-Mujadillah ayat 22. Semua itu bukan sesuatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusannya kepada agamanya dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah ridho dan maghfirahnya. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Sahabat Umar bin Al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapat tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini, sehingga beliau melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka beliau memanggilnya dan bersabda, "Pergilah bersama mereka. Jadilah hakim di antara mereka dengan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar bin Al-Khattab berkata, ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya. Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi beliau mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada masing-masing anak buahnya 1 biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya. Kemudian minum air. Hal ini sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, menyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri
di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi seri Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. 2 lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Maka As-Siddiq mendekat kepada beliau, hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW. Tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas ini untukku." Maka As-Siddiq membiarkannya untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Beliau mencabutnya dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan 2 gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak beliau menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Berikan tanganmu biar aku membaiatmu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini." Maka Abu Ubaidah berkata, "Tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam salat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kita sampai dia wafat." Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali 1 kali. Tahukah sahabat Haramain, dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak menaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di negeri Syam, memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Efrat di bagian timur dan Asia kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun. Penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar bin Al-Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, "Aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini sampai di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika surat ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore." Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka beliau berkata, "Aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup." Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, "Wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku.
Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Maka aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika surat ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari perintahmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah pasukanmu. Manakala Umar Al-Khattab membaca surat Abu Ubaidah, beliau menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Al-Khattab menangis dengan kerasnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat?" Umar menjawab, "Belum, tetapi dia sudah dekat kepadanya." Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya. Beliau berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa atas kebaikan. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia. Sekalipun seseorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dari masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'az bin Jabal dan beliau berkata, "Dirikanlah salat dan jadilah imam bagi mereka." Berapa saat kemudian Abu Ubaidah menghembuskan napasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'az berdiri dan berkata, "Kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia." Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmati kalian. Jazakumullah sahabat Haramain. Semoga ini menjadi pembuka kisah-kisah sahabat-sahabat yang lainnya. Insya Allah akan ada setiap malam Senin dan malam Jumat kisah-kisah dari seorang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.